Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau nanya nih, pernah nggak kepikiran kayak kenapa kita hidup, belajar, atau bahkan percaya atas segala sesuatu? Nah, semua itu dijelaskan pada filsafat. Filsafat memberitahu kita bukan sekedar apa, tetapi juga kenapa dan bagaimana. Dari pembelajaran ini, aku belajar bahwasanya berpikir juga suatu perjalanan. Halo everyone, aku Nastiti Ramdaniwati dengan NIM 24141050 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 3D. Hobi mendengarkan musik sambil mencoba berbagai koreografi. Nah, di video kali ini aku mau sedikit memberitahu apa yang udah aku pelajari selama di perkuliahan tentang apa itu filsafat dan kenapa mempelajari filsafat itu penting. Insight pertama, kalau yang dari aku pahami, filsafat itu bukan sekedar teori yang ribet atau berpikir yang aneh-aneh, tetapi juga memberitahu kita tentang kenapa dan bagaimana. Filsafat itu lebih kayak mempelajari cara kita berpikir lebih mendalam, atau bahkan untuk berpikir kritis, entah secara kehidupan, pengetahuan, bahkan diri kita sendiri. Simpelnya gini, filsafat bukan hanya untuk kita tahu apa, menerima itu saja, tapi juga mengajarkan kita untuk kenapa dan bagaimana. Sederhananya, kayak filsafat itu bukan sekedar memberitahu kita kalau itu benar, tetapi juga memberitahu kita untuk mencari tahu kenapa dan bagaimana itu bisa disebut benar. Dari sini saya belajar bahwa filsafat itu mengajarkan kita untuk tidak asal percaya, tetapi juga mencari tahu makna dan dasar kenapa hal itu bisa terjadi. Insight kedua, di sini aku mau ngasih tahu ringkasan-ringkasan materi yang udah aku pelajari selama perkuliahan. Pertama ada pengertian dan ruang lingkup filsafat. Filsafat itu punya banyak cabang, mulai dari etika, metafisika, dan logika. Semua cabang ini membantu kita untuk memahami perilaku manusia secara lebih mendalam. Yang kedua ada ilmu agama dan filsafat. Ini menarik banget sih, soalnya kita belajar mencari ilmu kebenaran lewat bukti dan penelitian. Yang kedua, agama berasal dari wahyu dan keimanan, sedangkan filsafat dari pemikiran rasional dan logis. Nah, tiga ini tuh tidak bertentangan, justru saling melengkapi. Kenapa? Karena semua mencari kebenarannya dengan cara yang berbeda. Ketiga, ada filsafat di zaman Yunani kuno. Pada zaman ini terdapat tiga tokoh besar seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates. Mereka mengajarkan bahwasanya hidup yang indah, damai dimulai dari memahami diri sendiri dan berpikir kritis. Socrates juga pernah bilang, kenalilah dirimu sendiri. Nah, dari situ aku belajar bahwa filsafat bisa dijadikan untuk pembelajaran memahami diri kita sendiri. And last, the number 4, ada filsafat di zaman pertengahan dan modern. Dalam pembelajaran ini, kita diberitahu berkembangnya filsafat mulai dari yang awalnya sangat religius dan kini menjadi rasional dan ilmiah. Tokoh seperti Thomas Aquinas dan Descartes, mereka berperan penting di masa ini. Di pembelajaran ini, saya mengetahui bahwa pemikiran manusia terus berkembang, sedangkan filsafat mengikuti dan menuntun kita sesuai berjalannya waktu. Insight ketiga, kenapa sih filsafat itu penting? Oke, menurut aku filsafat itu penting karena dapat membantu kita untuk berpikir lebih kritis, lebih terbuka, dan tidak asal percaya atas segala sesuatu. Di dunia yang canggih seperti sekarang, banyak orang mudah terpercaya tanpa memikirkan segala sesuatu. Nah, dengan mempelajari filsafat ini dapat membantu kita berpikir dan mempelajari bahwa kita harus berhenti sejenak, merenung, dan mencari kebenarannya terlebih dahulu. Selain itu, mempelajari filsafat juga menjadikan kita untuk berpikir lebih bijak untuk mengatasi segala sesuatu, karena kita sudah
selalu mempertimbangkan segala hal. Oke, jadi di perkuliahan ini aku belajar bahwa filsafat bukan sekedar teori, tetapi memberitahu kita cara hidup, berpikir, dan memahami dunia. Oke teman-teman, semoga dari sedikit pemahaman yang aku beritahu ini bisa mengajak kalian untuk melihat dunia lewat sudut pandang filsafat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.